Bagaimana memberi pengertian kepada orang tua? Karena biasanya saya bersama orang tua on time 5 waktu di masjid. Masya Allah, barakallahu fikum. Karena wabah ini orang tua nggak kerasan ibadah di rumah. Jadi beliau tetap ke masjid walaupun renggang-renggang softnya. Ada pertanyaan yang semisal, saya mau tanya tentang masalah umat yang meninggalkan masjid dengan adanya masalah COVID-19 ini Ustadz. Ada orang yang mengatakan bahwa umat Islam itu sudah kalah. Bagaimana itu Ustadz? Baik, jemaah sekalian, jadi pertanyaannya mirip terkait dengan sholat di masjid di masa-masa ini. Pertama, bagaimana memahamkan orang tua? Maka sampaikan kepada orang tua, dalam beragama, dalam beribadah itu, hakikatnya adalah ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikatnya. Maka pahamkan kepada orang tua. Di hari-hari ini, yang lebih tunduk kepada Allah, yang lebih takwa kepada Allah adalah sholat di rumah, bukan sholat di masjid. Bukan sholat di masjid, tapi sholat di rumah. Berikan pemahaman jemaah sekalian. Subhanallah. Bacakan hadis tentang larangan Rasulullah SAW kita beribadah di masjid kalau kita bisa memudaratkan orang. Contohnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man akala al-basala wath-thuma wal kurratha fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan daun bawang, janganlah dia dekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana anak Adam juga terganggu. Nah, jemaah sekalian perhatikanlah, berikan pemahaman. Kalau saja makan bawang yang baunya bisa mengganggu orang, begitu pula mengganggu malaikat, maka orang yang makan bawang ini dilarang dia ke masjid. Dilarang dia ke masjid. Karena dia memudaratkan orang. Dia memudaratkan orang lain. Padahal memudaratkannya tidak mudarat besar. Hanya membuat tidak nyaman dengan bau mulutnya. Itu pun mungkin hanya beberapa orang yang terganggu. Tidak banyak, paling yang berdekatan dengan dia. Nah, di hari-hari yang kita hadapi ini, kita berpotensi membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Dengan adanya virus corona ini. Karena seringkali orang tidak sadar. Dia sebenarnya tertular. Sehingga dia bisa membahayakan diri orang lain tanpa dia sadari. Kalau sekedar bau bawang saja, kita dilarang ke masjid, apalagi corona. Ya. Dan sampaikan fatwa para ulama dari seluruh negeri melarang kaum muslimin ke masjid. Dan memudaratkan orang lain itu besar sekali dosanya. Itu adalah kezaliman. Memudaratkan diri sendiri juga termasuk dosa besar. Bukankah Allah telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Dan kita nggak bisa memastikan orang yang hadir berjamaah di sini atau di satu masjid itu semuanya bersih, tidak terpapar virus corona. Maka syariat menyuruh kita menghindari mudarat. Iya. Kemudian juga ingatkan, jangan sampai kita ke masjid malah merubah syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau menyuruh kita wasuddul khalal, tutuplah celah-celah yang terdapat dalam shaf. Wala tadharu furujatin lisyaitan, dan jangan kalian biarkan ada celah-celah untuk dimasuki oleh setan. Ini syariat Nabi SAW. Tidak boleh ada celah di antara shaf. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini? Sebagian orang merubah syariat tersebut. Mereka buat celah yang sangat besar, 0,5 meter, bahkan sampai 1 meter. Daripada merubah syariat Nabi SAW, lebih baik ambil keringanan yang telah beliau berikan, yaitu sholat di rumah. Ya, ini yang harus dipahamkan. Baik. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, tentang ungkapan apakah umat Islam sekarang sudah kalah?
karena tidak lagi ke masjid. Maka kita katakan justru orang yang kalah itu ketika dia meninggalkan syariat Allah. Dan syariat Allah di hari-hari ini adalah sholat di rumah, bukan di masjid. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Dan dengan berpegang teguh kepada syariat Allah, kita akan mendapatkan kemenangan. Justru kita akan kalah ketika kita meninggalkan syariat Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, "Idza tabayya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla." Kalau kalian telah berjual beli dengan cara inah, salah satu bentuk riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini hanyalah contoh dari meninggalkan syariat. Kemudian beliau memberikan solusi kepada kita agar kita selamat dari kehinaan ini. Kata Nabi SAW, "La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian, keterpurukan kalian, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi justru, kalau kita berpegang teguh dengan ajaran syariat, ajaran agama, itulah sebab kita dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebaliknya malah, orang yang melanggar syariat tetap berkumpul-kumpul, walaupun untuk sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid, apalagi ditambah dengan merubah syariat Nabi SAW, membuat saf yang renggang, dialah yang kalah karena tidak berpegang teguh dengan syariat dan akan ditimpa kehinaan dan kekalahan yang lebih besar. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini harus kita pahami dengan baik. Wallahu a'lam.